Teknik Informatika. Yang pada saat ini baru pertama kali kita melakukan sesuai dengan aturan pemerintah di Kemendikbud bahwa kita supaya melaksanakan program MPKM. Dengan masuknya atau kita mengembangkan dalam rangka MPKM, yaitu kita mendatangkan praktisi mengajar yang dalam ini dari Fakultas Mikom, kehadiran Bapak Fardi Detrias Mkom ini mudah-mudahan menambahkan wawasan, menambahkan keilmuan untuk mahasiswa kita. Sebagai praktisi tentunya banyak hal yang telah dilakukan di luar sana, yang mungkin di dalam keilmuan agak jauh. Nah, ilmu-ilmu yang dari praktisi ini bisa membawakan atau mahasiswa ini, saya mengharapkan mahasiswa benar-benar memperhatikan dan bisa mempraktekkan apa yang nantinya akan diterima. Ya, sebagai pendamping praktisi Ibu Ninik, mudah-mudahan bisa melakukan sesuatu untuk mahasiswa Fakultas Mikom, mobil khusus program studi Teknik Informatika. Dan kami berharap, terutama kepada mahasiswa, benar-benar apa yang diterima nanti dalam kuliah sebagai masukan dari praktisi benar-benar dipahami. Kita belum tentu mendapatkan ilmu yang ada. Kita mungkin menerima dasar-dasar dari keilmuan ilmu komputer, tapi belum tentu di dalam praktek-praktek di luar di perusahaan dan sebagainya kita mungkin masih awam. Nah, ini kesempatan yang baik, masukan-masukan dari praktisi, kita nanti bisa mengembangkan keilmuan yang telah dilakukan di dalam praktek yang ada di perusahaan-perusahaan. Saya yakin Bapak Fardi Detrias ini adalah seorang tokoh pengusaha mungkin juga yang sudah malang melintang di dalam perusahaan-perusahaan yang dicanangkan oleh beliau. Mohon nanti kepada Pak Fardi ini bisa memberikan ilmunya kepada mahasiswa kami. Mudah-mudahan berguna, bermanfaat untuk mahasiswa kami. Itu saja, dan ini masih dalam rangka sawalan. Saya atas nama pribadi maupun atas nama program, atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Komputer atau Fakultas Mikom mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin, terutama kepada staf, kepada mahasiswa Mikom. Kami mungkin banyak kekeliruan dalam memberikan suatu pelayanan, mungkin ucapan dan sebagainya, mohon dimaafkan. Dan kepada Ibu Wahyu Nuning Budiarti MPD, mohon bisa memberikan sambutan dan sekaligus membuka launching praktisi mengajar ini khusus untuk Fakultas Mikom. Lebih kurangnya mohon maaf. Selamat datang kepada Pak Fardi Detrias Mkom. Mudah-mudahan bisa memberikan sesuatu ilmu praktekan praktisian di dalam perusahaan, dan apa yang dibutuhkan di perusahaan bisa diberikan kepada kami. Lebih kurangnya mohon maaf dan terima kasih sekali lagi, terima kasih kepada Bapak. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat
dan mendapatkan suatu ibadah yang akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Hadirin yang kami hormati, kita memasuki acara yang selanjutnya, yaitu praktisi mengajar. Kali ini dipandu oleh program studi yang sangat luar biasa yang telah hadir pada hari ini. Beliau Bapak FT Aziz Zain MKom. Waktu dan tempat saya serahkan kepada beliau. Terima kasih, Mbak Kinanjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa terdengar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi. Kepada Bapak Farli Detrias, selamat datang di Lembaga Cilacap, Bapak. Yang terhormat Bapak Edi Sulistianto sebagai Dekan Fakultas Mikom Lembaga Cilacap, dan alhamdulillah sudah bergabung bersama kami Ibu Wahyu Nuning Budiarti. Beliau adalah koordinator perguruan tinggi untuk praktisi mengajar, dan yang terhormat Ibu Ninik Agustin selaku dosen di mata kuliah Sistem Informasi Geografis, serta yang kami banggakan seluruh mahasiswa, baik asisten praktikum maupun mahasiswa yang mengambil mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Sebelum saya memulai, perkenankan kami meminta izin kepada Bu Wahyu Nuning Budiarti untuk memberikan sambutan sekaligus mungkin pembukaan rangkaian acara di praktisi mengajar, khususnya di mata kuliah Sistem Informasi Geografis di program studi Teknik Informatika Fakultas Mikom Unduga. Kepada beliau silakan Bu Wahyu Nuning. Baik, terima kasih. Mohon maaf, ini saya belum siap ya, jadi saya lupa pasien ya. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi Sulistianto, Pak Dekan, selamat pagi Pak. Kemudian kepada praktisi, saya lupa namanya siapa ya? Praktisi untuk teknik industri. Selamat datang Bapak. Teknik Informatika Bu. ya. Mohon maaf untuk Pak Farli Detrias MKom, kemudian kepada yang terhormat ya, mohon maaf saya terputus. Ya, saya ulang lagi. Mohon maaf, suara saya terdengar? Terdengar Bu. Oh iya. Jalan ya. Ya, saya ulangi lagi deh. Kepada yang terhormat Bapak Edi Sulistianto, selamat pagi Bapak. Kemudian yang saya hormati Bapak Kaprodi Teknik Informatika, Bapak MH Aziz Zain, kemudian dosen Teknik Informatika juga. Selamat pagi semuanya. Dan yang saya hormati pastinya Bapak Farli Detrias MKom selaku praktisi yang akan berkolaborasi dengan dosen di Prodi Teknik Informatika. Ya, mohon maaf tadi saya keliru-keliru begitu ya, karena ada beberapa praktisi. Kemudian saya juga minta maaf, ini tadi saya sempat lupa untuk jadwal hari ini. Jadi ya seperti itulah. Baik, mungkin saya akan memberikan sedikit pengantar begitu ya tentang program praktisi mengajar, karena program praktisi mengajar ini merupakan salah satu program unggulan yang merupakan gagasan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Nah, kemudian ini juga dalam rangka
masuk dalam kerangka kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, di sini kita diberi ruang perjumpaan praktisi dan akademisi untuk bersama-sama gitu ya, mempersempit mungkin maksudnya itu antara kesenjangan dunia pendidikan dan dunia profesi. Nah, di sini ada praktisi yang sudah biasa bekerja di bidangnya dan kemudian cocok dengan salah satu mata kuliah di teknik informatika dengan kepakaran serta pengalaman yang melimpah itu nanti diharapkan dapat memberikan pandangan yang luas mengenai ilmu praktis di bidang Pak Farli tadi ya. Nah, nanti harapannya mahasiswa itu dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai dunia kerja kontemporer. Nah, kolaborasi saat ini itu merupakan kolaborasi aktif dan juga konstruktif gitu ya. Jadi memang sudah dibangun nanti antara dosen dan praktisi di sini tertera dalam RKK. Kemudian nanti dalam penyelenggaraan mata kuliah itu nanti juga harapannya bisa diperluas ke dalam bentuk-bentuk kolaborasi lainnya. Misalnya setelah kolaborasi 12 jam ini berakhir, nanti di masa mendatang itu harapannya gitu ya untuk bisa mengembangkan potensi baik di kedua belah pihak. Nah, kalau misalnya hari ini merupakan awal begitu ya, kalau untuk di UNUGA itu baru lolos begitu tentang program praktisi ini. Jadi nanti selain meningkatkan kualitas pembelajaran gitu ya, jadi kalau misalnya di dalam perkuliahan itu mungkin masih lebih banyak terbatas dengan teori-teori yang mungkin sudah diberikan oleh dosen-dosen di teknik informatika, tetapi kalau dengan adanya praktisi ini nanti karena sudah ikut andil bagi perguruan tinggi, nanti bisa juga berperan serta dalam pemenuhan indikator kinerja utama pada indikator pembelajaran di kampus ini atau terutama khususnya di teknik informatika. Nah, jadi nanti untuk praktisi ini diharapkan bisa memperkaya pembelajaran project based atau case method gitu ya. Jadi mahasiswa nanti punya luaran atau output yang bisa lebih konkret begitu dalam melakukan pembelajaran. Jadi di sini mungkin saya mungkin ini bagi praktisi dan dosennya mungkin sudah paham ya tentang hal tersebut. Nah, untuk adik-adik mahasiswa nanti silahkan kalian semangat begitu ya. Ini sudah diusahakan oleh Pak Kaprodi dan juga Bu dosen ya supaya nanti kalian bisa lebih belajar tentang bagaimana sih penerapannya gitu kan. Jadi lebih real gitu. Kadang kita yang belajar di dalam kelas dengan apa yang ada di kehidupan nyata itu kadang ada beberapa perbedaan. Nah, ini sekarang upaya dari kami di sini itu menjembatani kesenjangan tersebut. Jadi supaya nanti nyatanya tuh seperti ini loh, nanti di lapangan ketemunya masalahnya itu tidak hanya itu, misalnya seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Nanti saya mohon bantuan untuk Pak Farli untuk hal-hal yang dibawa oleh Bapak itu sangat dapat menjadi pelengkap kurikulum yang telah berjalan, yang sudah disusun oleh tim kurikulum di teknik informatika, dan semoga dapat meningkatkan kualitas pendidikan tinggi, dan kehadiran Bapak di kelas juga pasti akan sangat membantu mahasiswa memahami bagaimana keterampilan yang mereka pelajari dan dapat diterapkan pastinya di konteks di dunia kerja di bidang teknik informatika. Baik, mungkin demikian dari saya. Terima kasih Pak Hussein, mohon maaf saya terlambat. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Wahyu Pujiati sudah menyempatkan waktunya ya, Bu Nuning. Dibuka dulu Bu Nuning. Bu Nuning membuka event ini Bu, kan ini untuk panjang itu secara resmi, secara Gimana? langsung oleh beliau. Sinyalnya nggak Bu. bagus ya?
Bu Nuning membuka event ini, Bu. Kan ini rangkaian panjang, Ibu. Dibuka Oh dulu oleh iya, Bu Nuning mungkin. Oke. oh saya enggak. Oh iya baik, mohon maaf, Oke. saya kurang instruksi juga. Oke, sebentar. Dengan ini berarti nanti pesan saya pastinya untuk adik-adik mahasiswa ya, semangat belajar. Kemudian mungkin di awal ini kita awali untuk perkuliahan bersama praktisi dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini program perkuliahan praktisi saya buka. Sudah, Pak Zen? Iya, terima kasih banyak Bu Nuning atas kesempatannya, waktunya ya Bu, di sela-sela kesibukannya Bu Nuning juga yang luar biasa ini. Mohon maaf tadi menghubunginya kurang awal nih Bu Nuning. Maaf, saya juga minta maaf Pak Zen. Terima kasih. Iya, sama-sama. Untuk selanjutnya, dari kami program studi ada sedikit pengantar, mungkin pemahaman gitu ya buat teman-teman mahasiswa, dan juga mohon izin waktunya nih Pak Farli untuk sedikit menjelaskan mengenai apa sih sebenarnya praktisi mengajar itu gitu ya, karena kadang kita kan mungkin nggak tahu apa sih sebenarnya ini praktisi mengajar gitu. Pengennya sih semuanya bisa memahami dengan baik apa sih praktisi mengajar. Nah, mohon izin untuk share screen nih Bapak Ibu semuanya dan mahasiswa teman semuanya. Sudah bisa terlihat ya semuanya? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Jadi di event pada pagi hari ini adalah pre-activity dari kegiatan praktisi mengajar khususnya yang ada di program studi Teknik Informatika. Nah, mata kuliah yang ada adalah Sistem Informasi Geografis. Nah, di sini launching tadi sudah dilaksanakan langsung oleh koordinator perguruan tinggi yaitu Ibu Wahyu Widiati MPD, dan nanti ada sesi introduction ya ke Pak Farli, mungkin Mas masih belum tahu nih, tapi nanti kami akan perkenalkan secara rinci ya, beliau, dan juga mungkin dari Bapak Farli sendiri ada beberapa kebutuhan yang disiapkan atau yang harus disiapkan oleh mahasiswa. Nah, kami mohon nanti untuk bisa sedikit disampaikan kepada mahasiswa terkait dengan teknisnya. Sedikit memberikan penjelasan mengenai praktisi mengajar. Ini adalah program yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Tadi sudah disampaikan ya, agar lulusan perguruan tingginya itu lebih siap masuk ke dunia kerja. Kenapa? Karena praktisi tentu saja di sini ya yang sudah berpengalaman pada dunia kerja ya, dan program ini mendorong kolaborasi aktif praktisi ahli dengan dosen. Ya, jadi terjadi nantinya ada pertukaran ilmu dan keahlian. Kayak misalkan beliau ini kan programmer gitu ya, tapi kok masuk ke mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Nah, itu nanti beliau Bu Ninik akan menjelaskan gitu kan, seperti apa sih kaitannya. Dan ini akan bermakna untuk sivitas akademika dan juga di dunia profesional nantinya. Siapa tahu di antara Anda nanti ada yang terjun di suatu instansi ya, menjadi programmer itu tidak hanya di perusahaan yang berbasis IT-nya saja ya, tapi bisa jadi perusahaan tertentu ada divisi IT-nya seperti itu. Nah, salah satunya mungkin diterapkan pada sistem informasi geografis. Nah, kemudian kolaborasi dengan praktisi ini juga dilaksanakan daring maupun luring. Untuk kepada kesempatan ini, kalau tidak salah secara daring semuanya ya, dan secara teknis nanti beliau, Bu Ninik dan juga Pak Farli akan memberikan pemahaman mengenai itu. Tujuan adanya praktisi mengajar itu hanya ada 3 sebenarnya ya, namun 3 ini sangat esensi, yaitu menutup kesenjangan antara kompetensi di perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja. Ini banyak sekali yang menyampaikan alumni misalkan ya, wah nggak cocok nih antara kuliah dengan dunia kerja. Nah, oleh karena itu munculnya ada praktisi mengajar, biar ketahuan, wah di dunia industrinya seperti apa, kemudian di perguruan tingginya seperti apa.
Kemudian juga ada kolaborasi. Siapa tahu nanti karena kenal dengan Pak Farli, ya nanti bisa, wah ini ada yang oke, bisa diajak join gitu misalkan gitu Pak Farli ya. Kira-kira seperti itu. Dan yang terakhir adalah untuk relevansi skill lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan industri. Dan untuk program studi teknik informatika sebenarnya itu sudah beberapa kali mengajukan ya. Di tahun pertama, tahun kemarin itu kami sudah mencoba untuk mata kuliah interaksi manusia dan komputer, namun sayangnya belum berhasil. Nah, ini alhamdulillah di tahun kedua ganti mata kuliah beliau oleh Bu Ninik, Sistem Informasi Geografis, alhamdulillah bisa lolos ke program praktisi mengajar ini. Nah, dari saya mungkin seperti itu ya, semangat kuliah dengan praktisi, pastikan nanti teman-teman mahasiswa memanfaatkan ilmu yang diperoleh dari praktisi tentunya untuk mendapatkan update pengetahuan dan teknologi nanti di masa mendatang. Nah, sebelum ke beliau Bapak Farli, kami mungkin perkenalkan terlebih dahulu Bu Ninik Agustin untuk menyampaikan segala hal sesuatu berkaitan dengan praktisi mengajar pada mata kuliah yang Bu Ninik ampu. Nah, monggo waktu dan layar disilakan. Oke, terima kasih Pak Din atas waktunya. Saya juga izin untuk share screen. Di sini akan ada sedikit penjelasan mengenai, kalau tadi sudah dijelaskan mengenai program praktisi mengajarnya. Nah, ini untuk spesifik pada mata kuliah Sistem Informasi Geografis yang nanti akan sama-sama kita laksanakan. Jadi untuk mata kuliah Sistem Informasi Geografis itu sebenarnya kita punya ada yang namanya capaian pembelajaran itu ya. Nah, jadi ada dari 6 capaian pembelajaran ini yang difokuskan untuk kegiatan praktisi mengajar itu adalah 4 capaian pembelajaran, 4 CPMK, yaitu CPMK 3 sampai dengan CPMK 6 seperti pada di samping ya. Jadi ada tentang memahami konsep perkembangan serta aplikasi data spasial sampai dengan mendesain sajian data dan informasi. Nah, secara lebih nyata lagi dari CPMK tersebut, maka sebenarnya tujuan dari adanya praktisi mengajar ini nanti akan ada goal di akhirnya, yaitu berupa proyek individu. Ini juga sudah sejalan dengan kontrak perkuliahan di awal ya, jadi sama aja, tapi di sini ditambahin materinya itu ada dari praktisi, yaitu goalnya adalah individual project berupa rancang bangun aplikasi berbasis web untuk menampilkan data spasial pada Kabupaten X. Nah, di sini kan di beberapa tugas sebelumnya di mata kuliah ini juga sudah dilakukan penugasan secara individu, di mana setiap mahasiswa juga punya studi kasus dengan wilayah kabupaten yang berbeda-beda. Nah, ini akan dilanjutkan sampai dengan perancang bangun aplikasi yang berbasis web. Nah, kurang lebih fiturnya seperti apa? Sebenarnya fiturnya nanti akan menggabungkan dari beberapa tugas yang ada, ditambah juga beberapa materi yang nanti akan disampaikan baik nanti dari dosen maupun dari praktisi. Kurang lebih nanti fiturnya seperti ini untuk dirancang bangun aplikasinya. Kemudian, jadi dalam rancang bangun itu juga sebenarnya sudah didukung dari kemampuan mahasiswa yang pada tugas-tugas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu ada tugas yang pertama itu membuat peta dasar ya, menampilkan poligon di map, kemudian poligon lagi, tetapi ini poligonnya kecamatan yang nanti dari setiap poligon kecamatan bisa kita isi data. Nah, itu kan butuh database ya, nanti database-nya ada kita sambungkan dengan praktisi di kelas praktisi. Kemudian untuk UTS sebenarnya mahasiswa juga sudah sampai untuk analisis spasialnya, yaitu analisis spasial heat map yang dicontohkan, tetapi ini belum tentang data sekolah ya, datanya kemarin masih data lain berupa data magnitudo gempa bumi. Contoh beberapa proyek atau tugas mahasiswa yang sudah dikerjakan adalah seperti ini.
Data-data yang akan digunakan beberapa sudah dibagikan kecuali untuk data titik sekolah dan data demografi. Nah, nanti kalau data titik sekolah sebenarnya didapatkan dari dataset Google, tapi sudah dipilihkan ya. Jadi nanti bisa di-download dan dipilih masing-masing kabupatennya seperti apa. Kemudian karena ada data kependudukan, maka diambilnya nanti dari masing-masing mahasiswa mengambil data dari website BPS. Ini kan tersedia data demografi yang gratis, bisa kita gunakan untuk pengolahan data spasialnya. Nah, 4 yang tadi kita sudah sebutkan itu akan dirangkum menjadi 12 jam perkuliahan dengan praktisi, dengan durasinya 3 jam pertemuan. Nah, pertemuannya direncanakan pada pertemuan ke-9 sampai dengan 12. Dijadwalkan hari Jumat jam 7.30 sampai dengan jam 10.30. Yaitu Jumatnya, kalau misalnya kita mengikuti setiap Jumat ya di bulan ini, berarti pas dari tanggal 5 Mei sampai dengan 26 Mei sudah bisa tercover semua 12 jam. Kemudian sistem perkuliahannya itu secara hybrid nih. Jadi di sini dilangsungkan perkuliahan secara Zoom dengan Zoom meeting, tetapi dalam Zoom meeting itu mahasiswa semua itu berada di lab komputer gitu. Jadi untuk memudahkan ketika nanti akan berkoordinasi, berkonsultasi saat perkuliahan itu berlangsung. Nah, untuk mempermudah komunikasi juga, nanti juga dalam perkuliahan 12 jam ini tetap didampingi oleh dosen dan juga ada asisten praktikum yang nanti akan membantu secara teknis persiapan maupun saat penyelenggaraan perkuliahan tersebut. Untuk mendukung kelancaran komunikasi juga nanti akan ada WhatsApp group. Setelah ini mungkin saya minta izin kepada Bapak Farli untuk bisa di-invite ke dalam WhatsApp group perkuliahan. Dan nanti di dalam WhatsApp group juga akan dibagikan Discord server. Nah, ini memudahkan untuk kita kalau misalnya mau konsultasi tentang pengerjaan proyeknya atau codingnya itu biar lebih leluasa ya, saya rasa Discord itu lebih cocok. Dan kemudian presensi, kalau dari perkuliahannya, dari mata kuliahnya tetap menggunakan presensi via Siakat, karena ini juga tetap perkuliahan yang berlangsung secara reguler gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti dari praktisi juga ada presensi, nanti akan dilakukan dua presensi, yaitu presensi dari sisi perekaman kuliah biasa dari dosen maupun dari praktisi untuk perekaman di program praktisi mengajar. Oke, mungkin penjelasannya itu saja dari saya. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Pak Prodi. Terima kasih. Terima kasih Bu Indi. Nanti mungkin untuk lebih detailnya mahasiswa bisa langsung bertanya kepada beliau. Dan sebelum kita tunggu-tunggu nih ya, yang ditunggu-tunggu itu perkenalan dengan Pak Farli Detrias. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu CV dari Bapak Farli Detrias ya. Kita izin untuk share screen-nya dimatikan. Share screen-nya dimatikan. Share screen. Oke, terima kasih. Oke, saya bacakan secara singkat nih untuk CV dari Bapak Farli Detrias. Beliau asli dari Pontianak, Kalimantan Barat ya Pak, tinggalnya di sana. Iya betul Pak. Karena urung buka. Usana pemerintahan kowe. Bocor. Dia lupa ibu nang emai karena adminnya. Oke, sedikit saya lanjutkan untuk Bapak Farli Detrias. Beliau itu berpengalaman dalam pengembangan software berbasis web, dan di dalamnya itu beliau ternyata itu sangat menggemari Linux. Kalau saya lihat Ubuntu gitu, dalam pekerjaan sehari-harinya, juga keahliannya dalam HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript,
jQuery, Ajax dan juga PHP atau di sini pakai framework CI ya. Nah, untuk pengalaman kerja beliau itu sebagai full time remote di RS Ananda Group Bekasi ya, sebagai PHP Code Igniter Full Stack Developer. Ini saat ini ya, dan juga sebelumnya juga ternyata sudah menjadi sangat berpengalaman di program praktisi mengajar dari Kemdikbudristek, karena sudah dari tahun 2022 ya, Bapak Parling ya. Kemudian juga beliau menjadi full-time remote untuk PHP Code Igniter Backend Developer di PT Advo Matrix Indonesia, bahkan sempat di PHP Backend Developer di Graphic Soft Provo, Utah, USA. Nah, di sini keren sekali nih memperbaiki bug sampai meningkatkan performa aplikasi web yang sudah ada. Beliau juga tetap aktif menjadi freelance web developer ya, karena ini sangat banyak ini kegiatannya beliau, dan pernah menjadi dosen juga di sini di UNU Kalbar, kemudian di PSI Pontianak, bahkan di Amik Widya Dharma Pontianak. Pernah menjadi guru honorer juga, kemudian di full time IT support staff dan dari berbagai macam perusahaan ya. Di sini ada PT Putra Daerah Katulistiwa sama PT Erna Julia tadi. Nah, beliau mendapatkan gelar Magister Ilmu Komputer di STMIK Nusa Mandiri Jakarta. Nah, ini adalah bidang keahlian beliau ya, yang luar biasa sekali, dan kalau di sini terlihat sangat mungkin karena relevan dengan pekerjaannya menggunakan Ubuntu ya. Jadi mahasiswa di informatika jangan malu kalau yang suka dengan Linux ataupun turunannya gitu ya. Jadi mentang-mentang temennya pakai jendela semua, pakai Windows semua gitu. Nah, ternyata banyak praktisi ya, salah satunya beliau nih Pak Farli nih, menggunakan Ubuntu untuk kesehariannya beliau dalam pekerjaannya. Nah, kira-kira itu adalah bidang keahlian beliau nggih. Jadi kalau kita lihat pengalamannya sudah sangat lama nggih, untuk Bootstrap sudah 10 tahun, di JavaScript sudah 5 tahun terakhir mendalami ilmu itu, bahkan di framework CI ini sudah 10 tahun ini, luar biasa. Dan untuk database-nya MySQL sudah 10 tahun juga menggeluti di database MySQL, dan yang luar biasanya lagi mungkin dari sejak zaman kuliah nih beliau nih menggemari Ubuntu ya, sudah 15 tahun. Oke, mungkin itu adalah CV singkat yang bisa kami paparkan kepada seluruh peserta pada kegiatan pagi hari ini. Nah, kami harap Pak Farli mungkin bisa sedikit menceritakan tentang keseharian Bapak, dan juga mungkin nanti secara teknis mengenai kesiapan apa sih yang harus dimiliki oleh mahasiswa yang akan menjadi mahasiswa di praktisi mengajar ini. Mohon izin, waktunya Pak Farli Detrias, kami persilahkan untuk memaparkan. Monggo Pak. Baik, terima kasih Pak Kaprodi, Pak Zen ya. Iya, betul Pak. Assalamualaikum Bapak Dekan, Bapak Kaprodi, Bapak Ibu Koordinator, dan Bapak Ibu dosen yang lain, serta teman-teman mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Farli Detrias, saya tinggalnya di Pontianak ya. Kalau tadi Pak Zen bertanya keseharian saya di rumah Pak, karena kerjanya remote. Kerjanya remote, nggak ninggalin meja, semuanya pakai internet. Gitu. Itu tadi yang sudah dibacakan, ada menangani perusahaan di Bekasi, di Jakarta, sampai ke Amerika itu pernah, walaupun tidak lama, cuma 2 bulan. Tapi ya itu bagian dari pengalaman. Nah, sebelum saya masuk ke materi, saya mau mengklarifikasi mengenai program praktisi mengajar. Jadi saya memang membuat akun dan bergabung itu tahun lalu 2022. Saya lupa itu bulan, kurang lebih mungkin bulan Juni gitu ya. Nah, cuma baru dapat kesempatan kolaborasi tahun ini pada saat dihubungi oleh ini waktu itu. Nah, kenapa itu? Mungkin karena sibuk waktu itu, jadi jarang ngecek akun praktisinya dan tidak ada notifikasi ke email. Rupanya setelah angkatan pertamanya lewat,
ternyata banyak ajakan kolaborasi itu gitu. Jadi kelewat, Pak. Jadi ya untuk semester genap ini pertama kali melaksanakan kolaborasi. Cuma saya antusias sekali dengan program praktisi mengajar karena memang kita sadari ya, dan saya juga pernah menjadi dosen beberapa tahun, itu memang kesenjangannya jomplang Pak, antara dunia kampus, materi kampus, dan dunia kerja. Jadi saya ini program yang sangat bagus sekali, semoga bisa terlaksana dengan lancar dan baik, sehingga manfaatnya bisa dirasakan. Dan selama saya menjadi dosen juga banyak mendapatkan pengalaman bahwa memang kesulitan bagi dosen adalah mengupgrade diri dan catching up dengan tren-tren teknologi, apalagi dosen IT, Pak. Karena pesat sekali perkembangan teknologi, bahkan kadang-kadang mahasiswa kita lebih maju daripada kita. Gitu. Nah, makanya dengan ada program praktis mengajar ini, tinggal kolaborasi saja, sharing itu, semoga bisa paling tidak mengurangi kesenjangan tersebut. Nah, itu mengenai program praktis mengajar. Kemudian mengenai materinya nanti ini terutama untuk teman-teman mahasiswa ya, mungkin bisa dipersiapkan dulu. Saya mohon izin share screen, Pak ya. Monggo Bapak, silakan. Oke, sudah muncul ya? Sudah, Pak. Nah, ini mungkin untuk teman-teman mahasiswa, ya dipersiapkan saja dulu. Untuk yang bagian atas ini hanya informasi ya, kita perlu web server Apache atau Nginx, silakan. Kemudian PHP versi 74 ke atas kalau untuk kita mau pakai coordinator 4. Kemudian MySQL versi 8, kenapa versi 8? Sebaiknya jangan yang versi 5, karena perubahannya cukup signifikan gitu ya. Jadi nanti kesulitan dengan hal-hal yang kalau selama kita belajar sih nggak tahu masalah, tapi kalau ini terbawa ke dunia kerja itu nanti perubahannya sangat-sangat fatal gitu ya. Banyak sekali error-error yang tidak terhandle nanti. Sehingga nanti kita sama aja dengan bikin baru. Jadi sebaiknya menggunakan versi 8. Nah, kalau mau mudah, silakan pakai web development package yang sudah familiar. Mau pakai One Server, SAM atau Laravel, silakan. Di-download saja, dipersiapkan, nanti tinggal kita pakai pada saat pertemuan. Kemudian MySQL Management Tools-nya silakan juga cari yang paling familiar ya, yang biasa digunakan, mau PHP, MyAdmin, AdMiner, dbeaver, dan seterusnya. Editor juga silakan. Yang sekarang populer VS Code, silakan dipakai. Kalau saya pribadi, saya karena di Ubuntu, saya install satu-satu, Apache-nya sendiri, MySQL sendiri, dan seterusnya. Supaya itu juga bagus sebenarnya ya, teman-teman mau coba seperti itu, karena nanti pada saat bekerja, itu nggak ada lagi pakai WAM, nggak ada lagi pakai SAM. Semuanya satu-satu, karena kita ngurusin server live. Jadi memang nggak bisa kita pakai sudah dipaketin gitu ya. Kemudian kalau MySQL Management Tool saya pakainya AdMiner dan dbeaver. Tapi prinsipnya sama saja, nanti nggak masalah, bisa saya bantu. Editor saya pakai Sublime Text, kenapa nggak pakai VS Code? Karena susah mau pindah ke lain hati gitu Pak. Udah nyaman di Sublime Text. Tapi prinsipnya sama saja ya, namanya editor, nggak masalah. Untuk framework dan libraries ini nanti kita pasang pada saat kita praktek. Jadi nggak usah dulu, tapi kalau teman-teman sudah paham silakan pasang. Itu tinggal sharing aja gitu ya. Kurang lebih itu yang mau di sharing ke teman-teman. Nanti mungkin saya akan setelah acara ini saya lebih koordinasi ke Bu ini ya. Masalah tadi yang Ibu presentasi itu ada yang mau disinkronkan lagi dengan materi yang saya bawakan gitu. Nah, kemudian untuk materi besok mungkin lebih karena 3 jam kita lebih ke persiapan dan saya mau memberikan sebelum mulai perkuliahan saya mau memberikan tadi yang disampaikan Pak Zain sharing mengenai dunia kerja. Jadi untuk membuka wawasan teman-teman jangan minder dengan kita yang berada terutama di kabupaten ataupun di kota yang bukan kota besar. Karena ternyata pengalaman saya menghandle perusahaan dari Amerika sama aja. Gitu. Skill mereka sama saja dengan kita. Ada juga yang mereka tidak tahu, ada juga yang mereka salah, ada juga yang mereka konsepnya tidak pas, gitu ya.
Makanya selama kita belajar, proses belajar itu, yang kita pegang adalah teori yang benar. Sehingga masuk ke dunia kerja kita tidak kelimpungan. Intinya seperti itu. Mungkin itu dulu Pak Zen, terima kasih waktunya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Farli. Menarik sekali ini memang ya. Jadi tadi yang betul sekali disampaikan oleh Pak Farli Detrias. Meskipun kita di daerah gitu ya, ternyata Pak Farli ini bekerjanya juga remote gitu ya. Semuanya dikontrol dari rumah gitu, nggak perlu ke sana kemari bahkan. Nah, ini bisa menjadi inspirasi mahasiswa nantinya yang mager-mager misalkan. Asal koneksinya bagus tapi ya Pak ya. Koneksinya Ya, nggak oke. koneksi yang kan bisa di kafe, bisa di macam-macam ya. Jadi bisa. Betul. Oke, terima kasih. Mungkin selanjutnya kami berikan kesempatan kepada para mahasiswa di sini ya untuk berdiskusi, mau bertanya apa saja juga boleh terkait dengan praktisi mengajar ini. Silakan mengajukan pertanyaan atau mau minta saran juga boleh atau apa saja ya, silakan disampaikan kepada kami. Kami berikan kesempatan untuk 3 penanya pertama mungkin ya. Silakan raise hand atau langsung bertanya juga boleh. Ayo sebelum mulai perkuliahannya nanti menyesal, wah kenapa nggak nanya duluan. Misal. Ayo Mas, Mbak semuanya. Ini kayaknya Mas Zuhrul mau bertanya nih kayaknya nih. Sudah kelihatan. Ayo Mas Zuhrul, silahkan. Nggak usah ragu-ragu Mas. Di unmute dulu Mas Zuhrul. Halo. Cek. Ya, oke Mas, suaranya terdengar jelas. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Zuhrul Iqfa. Izin bertanya kepada Pak Farli Detrias. Jadi pertanyaan saya karena tadi sedikit menyinggung mengenai subteks dan lain-lain. Menurut Pak Farli, Bapak Farli itu bagaimana pandangannya ketika ada mahasiswa yang masih menggunakan software yang bajakan, katakanlah misalkan Windows yang bukan original, tetapi untuk sebatas pembelajaran. Jadi karena alasannya pembenarannya itu untuk pembelajaran, untuk belajar, dan niatnya itu besok kalau sudah menghasilkan baru bisa menggunakan yang original. Nah, gimana Pak? Oke, baik, terima kasih. Monggo Pak Fari langsung saja Pak, ini menarik sekali Pak. Ini pertanyaan seperti ini banyak sekali pada saat dulu saya awal-awal menggunakan itu mulainya tahun 98 itu mulai pakai Linux tapi masih dual boot. Kemudian sejak 2006 itu single boot Pak sampai sekarang. Nah, itu jawabannya balik ke persepsi masing-masing. Saya tidak bisa mengarahkan sebaiknya bagaimana ya, itu balik ke diri masing-masing, tapi bagi saya pengalaman saya menggunakan Linux itu lebih ke stabilitas. Karena sudah pernah saya coba dan testimoni dari teman-teman yang di bidang pengelolaan server, itu Linux itu bisa up 24 jam selama 1 tahun lebih, tanpa restart, tanpa error. Nah, kalau Windows tidak bisa. Windows 3 bulan harus restart dia. Dia bisa nge-hang sendiri, bisa macam-macam gitu kalau Windows. Nah, itu lebih ke struktur sistem operasi. Tapi kalau untuk penggunaan pribadi, saya tuh pindah ke Linux, pertama stabilitas, kedua saya udah bosan ngurusin virus. Mau update antivirus gimana pun, mau pasang 2 antivirus, tetap kena. Jadi karena virus itu lebih banyak targetnya ke dunia Windows, maka ya relatif lebih aman. Memang ada virus Android juga ada virus bisa masuk, tapi dia tidak akan bisa menginfeksi akun yang kita buat. Jadi dia hanya masuk ke yang diperbolehkan saja. Jadi terlokalisir dia.
Nah itu pertimbangan saya. Kalau tadi Mas siapa tadi namanya? Zuhrul Ikhfa. Mas tadi mengatakan Cek Pak Farli bisa sih ya diulangi yang ya. kurang tepat. Artinya begini. Mohon maaf. Begini. Ya. Halo? Oh, oke Pak, mohon maaf tadi saya ada sedikit gangguan internet. Oh iya. Oke. Ini. Nah, tadi menurut saya persepsinya kurang tepat karena itu masalah kebiasaan nanti. Nanti akan belum mampu nanti aja beli lisensinya dan sebagainya gitu. Jadi kalau memang mulai aja. Seperti itu. Dual boot aja dulu. Saya juga dual boot kok. Saya di 98 sampai 2006 lumayan kan berapa tahun. Malah lebih sering balik ke Windows. Dulu masih zaman Windows XP sebelum Windows 7. Jadi masih bolak-balik ke situ. Gitu. Karena merasa tidak nyaman kita balik lagi. Tapi akhirnya karena gangguan virus itu lebih banyak daripada bekerjanya, mengganggu pekerjaan, filenya juga rusak, ya udah hajar aja langsung kita pakai Ubuntu. Nah, kurang lebih seperti itu jawaban saya. Moga-moga bisa menjawab ya tadi. Terima kasih. Terima kasih Pak Farli, itu jawabannya seperti itu Mas Zuhrul Ikhfa. Kalau mau move on sekalian saja. Oke, monggo mungkin yang lainnya, ayo teman-teman mahasiswa, atau masih belum puas Mas Zuhrul mau bertanya lagi juga boleh, silahkan. Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Sudah, oke. Iya. Ya, yang lainnya silahkan, ayo. Mana ini yang biasanya mau bertanya? Saya harus ditunjuk ya. Ayo silahkan, nanti jangan sampai pada saat di kelas teman-teman mahasiswa terdiam gitu ya, terdiam karena paham atau terdiam karena tidak paham atau seperti apa nih. Jadi mumpung kapan lagi gitu ya kita bisa langsung bertemu dengan memang praktisi ya yang memang kepakarannya pada bidang tersebut, manfaatkan dengan baik. Kalau dosen itu kan banyakkan lebih ke belajar terhadap mata kuliah yang diampu gitu ya. Tapi kalau di praktisi beliau itu sudah memang berkecimpung dalam bidang tersebut gitu. Jadi jangan terdiam nanti ya pada saat perkuliahan. Oke, saya lanjutkan lagi. Mungkin ada yang mau bertanya lagi di sini. Silahkan. Ayo, kok pada hilang nih tiba-tiba tadi gambarnya pada on, tiba-tiba gambarnya pada off nih semuanya. Ayo silahkan ditanyakan. Mas Hairul Anam. Mana nih Mas Hairul Anam? Mana ya, saya sambil cek. Biasanya kalau di kelas bersemangat sekali nih bertanya. Mas Nur Arifin. Tadi kayaknya Nur Arifin. Kok hilang? Ya, ada lagi yang mau bertanya? Halo? Halo, cek. Bisa terdengar suara saya? Jangan-jangan suara saya nih trouble nih. Begitu Pak Farli, jadi seringkali mahasiswa mungkin tidak bisa mengungkapkan apa kegundahannya gitu ya, jadi sampai terbengong gitu ya, harus dipancing sedemikian rupa. Nah, kami berharap nanti di kelas Bapak mungkin tidak seperti itu ya Pak, karena kan secara technically pastinya nanti mungkin ada kayak live coding mungkin ya Pak ya. Nah, mahasiswa biasanya itu senang banget dengan seperti itu gitu, pengen ngelihat langsung kayak apa sih skillnya seseorang gitu. Nah, kami berharap nanti Pak Farli bisa membagikan ilmunya khususnya pada bidang-bidang yang memang dikuasai menjadi kesehariannya Pak Farli. Mungkin kalau tidak ada yang bertanya, saya sedikit bertanya boleh ya Pak Farli ya. Ini menjadi rasa penasaranan saya sebenarnya, rasa penasaran sekali ketika beberapa tahun terakhir kami sampai mengganti berkali-kali dosen di mata kuliah
web programming sebenarnya. Ya, sebenarnya sih berorientasi pada saya pengen coba, saya pengen ini, saya pengen itu gitu, karena banyak dosen yang ingin apa sih namanya ya, istilahnya mengembangkan diri pada bidang web programming. Di sini kan Bapak kan di salah satu kepakarannya di web programming ini ya Pak. Nah, kalau secara umum sebenarnya nih Pak, saya ingin menanyakan sebenarnya saat ini ya di mungkin beberapa tahun terakhir ini sebenarnya sejauh mana sih perkembangannya si web programming ini atau web development ini gitu ya. Karena kita lihat banyak sekali framework bertebaran di sana sini. Kemudian satu perusahaan dan perusahaan lain penggunaannya juga berbeda gitu. Kemudian sekarang library begitu mudahnya diambil sehingga bahkan mahasiswa kami sendiri pun apa ya, atau mungkin bahkan di dosen sendiri pun gitu ya, nggak tahu bahwa di dalam library itu terdapat sebuah algoritma yang kompleks sehingga muncullah jadi suatu fungsi tertentu. Nah, kami mohon sedikit gambarannya sebenarnya saat ini itu sampai sejauh mana, ataukah ini memang apa namanya ya, sebuah pola untuk mempermudah nanti dalam proses programming yang dulu kalau zaman saya masih awal-awal S2 ya Pak, kayaknya mati-matian banget gitu mau bikin halaman web selembar aja itu harus berbaris-baris gitu kan dengan fungsi yang wah gitulah. Apalagi kalau zaman-zaman dulu masih pakai apa ya, untuk desain itu harus kita slice terlebih dahulu dan seterusnya gitu. Mungkin sedikit gambarannya dari Pak Fahri. Terima kasih Pak. Baik Pak, saya coba jawab Pak ya. Jadi begini, kalau melihat tren yang dalam 5 sampai 10 tahun terakhir itu mengarahnya ke server side JavaScript seperti Node.js. Kemudian Node.js itu kan induk dari semuanya ya. Jadi kemudian pecahannya front end-nya ke React, ke Angular, ke Vue dan seterusnya. Itu lowongan pekerjaan untuk itu banyak banget Pak, dan gajinya ampun-ampun itu. Gajinya 2 digit semua itu. Jadi menggiurkan sekali, dan sebenarnya framework JS itu relatif lebih mudah dipelajari daripada PHP. Apalagi kalau kita sudah punya basic JavaScript yang cukup ya, itu lebih mudah. Tinggal paradigma berpikirnya saja yang disesuaikan. Nah, itu prinsipnya sama seperti pada saat kita belajar PHP native ya, PHP yang tanpa framework, mau pindah ke framework. Nah, itu kan paradigma berpikirnya kita harus sesuaikan. Sama juga dari code emitter mau pindah ke Laravel. Jadi padahal sebenarnya secara basicnya sama. Nah, kemudian sekarang yang lagi tren itu beberapa tahun terakhir itu adalah Laravel. Itu banyak banget yang nyari. Sampai pada saat saya bergabung ke beberapa perusahaan itu, ditanya, Bapak bisa pakai Laravel Pak? Saya nggak doyan, jawabnya gitu. Kenapa? Saya malas pindah. Saya malas pindah. Loh Pak, kan katanya Laravel lebih bagus. Enggak juga. Itu kan hanya tools ya. Framework itu tools untuk kita bekerja. Jadi nanti si browser, si Apache-nya bacanya juga PHP gitu. Itu cuma bagaimana kita merangkai codingan aja. Sama seperti tukang yang bekerja menggunakan gergaji biasa dengan power tool gergaji mesin. Hasilnya juga sama, cuma mana yang lebih cepat, mana yang enggak. Jadi tergantung dari programmer. Banyak sekali kok website yang dibuat dengan Laravel juga bisa dihack sama. Jadi tergantung bagaimana programmernya bisa memaksimalkan fungsi dari framework tersebut. Karena gini Pak, nah, balik lagi ke pertanyaan Bapak tadi, banyak sekali sekarang, terutama programmer muda ya yang baru-baru ini, mereka belajar tuh instan Pak. Belajarnya instan, jadi tidak benar-benar memahami core daripada pemrograman, core daripada security web, core daripada best practice kita membuat program. Sehingga mereka hanya sebenarnya tuh programmer tapi levelnya user, pemakai, bukan programmer yang benar-benar paham software engineering gitu. Jadi seperti yang Bapak tanyakan, di dalam library itu banyak sekali fungsi yang kompleks ya gitu. Kita tidak paham itu apa gini-gini. Nah, sebenarnya kalau kita paham core programmingnya, kita bisa bikin sendiri, cuma kan tidak efisien jadinya ya. Prinsipnya orang programmer tuh
do not reinvent the wheel. Roda itu udah ada yang bikin, ngapain kita capek-capek nyiptakan lagi kan gitu. Kita pakai saja framework. Tapi kalau tidak didasari dengan informasi dan basic best practice yang benar, jadinya user juga pada saat error segala macam bingung, pada saat dihack bingung. Bahkan saya pernah nemukan ya Pak ya, ada programmer yang dia menggunakan framework, tapi di dalamnya query-nya masih query SQL biasa gitu. Nah itu rawan sekali untuk dihack dan performanya sangat lambat. Karena di dalam library ataupun framework itu, setiap fungsi untuk mengolah database itu sudah dirancang sedemikian rupa sehingga dia aman dan efisien. Jadi balik lagi bagaimana si programmer mengutilisasi atau memanfaatkan secara maksimal fungsi-fungsi dalam framework tersebut. Intinya itu. Jadi bebas mau pakai bahasa apapun. Coba kalau saran saya untuk teman-teman mahasiswa, kiblatnya ke yang lagi tren, sehingga nanti nyari kerja nggak susah. Jangan keren-kerenan gitu ya. Pasar maunya apa, itu yang kita cari gitu. Itu yang kita tuju. Mungkin gitu aja Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Fadli. Menarik sekali ini. Jadi memang kadang ya memang harus tetap mengikuti tren ya Pak ya, karena di lapangan pekerjaannya nanti juga membutuhkan di hal itu. Oke, sebelum di closing mungkin ya, saya berikan kesempatan lagi kepada mahasiswa yang mau bertanya, silakan kepada beliau Pak Fadli, atau ke Bu Init juga boleh ya. Oke, silakan Mbak Vina. Silakan Mbak. Izin bertanya Pak, mohon maaf tidak bisa on cam karena ada beberapa Silakan, kendala. Jadi izin bertanya Pak kepada Pak Fadli ya. Gini Pak. Pak Farli. Oh Pak Farli, ya itu Pak, mohon maaf. Jadi kan kita sebagai mahasiswa otomatis tertuntut dengan materi sesuai dengan yang disajikan oleh perguruan tinggi ya. Kita harus mengikuti sesuai keilmuan dan kayak materinya harus stuck di situ. Bahkan mungkin kalau dirasa dari kita itu cukup membingungkan ya, karena misal dari semester berapa kita harus belajar dipaksa untuk apa ya, misal bahasa C misal. Nanti ketika di semester ini kita harus belajar tentang Laravel gitu, sebagainya gitu. Nah, sedangkan kita susah untuk menemukan passion kita itu sebenarnya tuh kemana kayak gitu. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana sih Pak biar kita itu lebih cepat menemukan potensi diri kita, kayak kita ini di mana gitu. Terus untuk yang kedua, seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa di dalam materi perkuliahan mungkin itu kadang berbeda dengan lapangan pada saat bekerja. Nah, kita saat ini kan belum bekerja ya, otomatis belum tahu lapangan. Nah, bagaimana caranya biar kita belajar, tapi bisa nanti tuh dipakai kayak sasarannya tuh tepat pas waktu pekerjaan dibutuhkan, kita udah mahir gitu loh Pak, biar persiapannya lebih matang. Begitu Pak, semoga ya seperti itu lah Pak yang saya pertanyakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Vina. Monggo Pak Farli. Menarik sekali ini Pak. Mbak Vina ini mahasiswa ya? Mahasiswa Pak. Oke. Gini Mbak, jadi balik lagi ke yang tadi sudah saya sampaikan. Kalau sekarang mau menentukan, memang sih dari saya juga pernah jadi dosen, jadi saya tahu bahwa dari semester awal itu sudah diperkenalkan berbagai macam bahasa pemrograman ya, sehingga kadang-kadang mahasiswa tuh bingung, ini mau belajar yang mana, sudah dapat C, nanti dapat apa misalnya PHP, dapat macam-macam, jadi sebenarnya saya mau pakai yang mana. Nah, sebenarnya tujuan daripada prodi atau kampus memperkenalkan berbagai bahasa pemrograman itu untuk membuka wawasan. Itu pertama, bahwa ada loh bahasa pemrograman yang basicnya berbeda-beda seperti C dengan PHP, walaupun itu satu garis turunan ya. PHP itu kan cucunya C++ tuh ya. Jadi
Tapi dia sangat berbeda. C++ hanya bisa di konsol, PHP bisa di web. Jadi platformnya beda. Itu hanya sekedar untuk membuka wawasan dan melatih logika. Artinya apa? Logika yang kita pakai di C++ itu sebenarnya bisa diterapkan di PHP. Jadi jangan dihafal codingannya, Mbak. Gitu. Tapi dipahami logiknya, cara kerjanya. Sehingga pada saat Mbak Vina nanti belajar bahasa pemrograman baru di luar kampus, mudah untuk diserap. Itu pertama. Kedua, mengenai bagaimana menentukan. Sekarang trennya ke depannya, ya mulai dari sekarang ke depan itu platform yang paling besar itu ada dua, yaitu web dan mobile atau Android atau iOS ya, iPhone, produk Apple gitu ya. Nah itu platform yang paling banyak digunakan. Jadi tinggal pilih demennya kemana, ke web ya. Nah web itu sendiri adalah salah satu platform yang cukup masif, cukup besar. Dia bisa dibuka di tablet, bisa dibuka di smartphone, juga bisa buka di perangkat PC, kan begitu kan? Sehingga muncullah framework seperti Bootstrap, Tailwind, Luma, dan seterusnya, di mana mereka bersifat responsif. Maksudnya apa? Pada saat website kita dibuka di perangkat smartphone, maka kontennya akan menyesuaikan. Kan gitu ya, pernah ya coba seperti itu. Websitenya akan menyesuaikan tuh, nggak akan berantakan. Itu yang disebut responsive web. Nah, jadi ada paradigmanya sendiri tuh di dunia web. Kemudian di dunia Android ada sendiri nanti, di mana kita menyesuaikan dengan OS Android yang terbaru, misalnya sekarang berapa? 12 misalnya. Itu beda lagi dengan Android 10. Gitu. Ada penyesuaian-penyesuaian. Jadi tinggal melihat trennya dan putuskan mau ngambil yang mana, web atau Android. Itu yang cukup populer saat ini. Tapi bukan berarti bahwa segmen kerja yang lain di dunia itu tidak ada. Contohnya apa? IoT. Ya, IoT itu menciptakan perangkat menggunakan Arduino, microcontroller. Itu juga ada bidang profesinya. Cuma bahasa pemrogramannya cukup ke C++, gitu ya. Nah, itu ada sendiri nanti. Nah, sekarang yang lagi seperti yang saya jelaskan ke Pak Zen tadi, yang sedang tren itu adalah framework JavaScript ya, Node.js dan seterusnya. Itu juga satu paradigma baru. Dia bisa bekerja sebagai back-end, dia juga bisa bekerja sebagai front-end. Itu ada pembagiannya lagi. Back-end itu adalah tidak berkaitan dengan tampilan, kita cuma codingnya di server aja, cuma supply data ke browser. Front-end hanya melulu di browser. Dia ngambil data ke back-end, cuma minta aja, kita nggak ada coding ke belakang. Itu satu paradigma sendiri. Nah, bagaimana sekarang membuka wawasan tentang, makanya sangat disarankan untuk selama perkuliahan melakukan magang ke perusahaan-perusahaan IT atau software house yang sudah mengadopsi paradigma ataupun teknologi baru ini, sehingga Mbak Vina dan teman-teman bisa langsung merasakan, bisa langsung mengimplementasikan, oh yang saya dapat di kampus sekian, di dunia kerja sekian, nah, tinggal di-matchingkan gitu. Kurang lebih seperti itu. Semoga bisa menjawab. Terima kasih Pak Zen. Oke, terima kasih Pak Farli. Gimana Mbak Vina? Sudah mendapatkan penjelasannya? Atau mungkin mau bertanya lagi juga boleh Mbak? Sudah Pak, cukup. Terima kasih Pak. Ya, nanti di perkuliahan yang intens ya Mbak ya. Jangan ragu-ragu nih mumpung dengan pakarnya. Oke, mungkin saya sedikit tambahkan ya. Jadi memang praktisi mengajar ini juga salah satu matchingnya antara dunia industri dengan perkuliahan ya. Kalau nggak pengen matching, buat apa prodi repot-repot mengajarkan untuk itu gitu ya. Dan termasuk program Merdeka Belajar yang lainnya ya, untuk teman-teman mahasiswa. Mungkin ada yang pernah ikut studi independen. Di sini kan ada banyak nih, ada Mas Nur Arifin, Mas Khairul Anam, dan yang lainnya ya, tidak bisa saya sebutkan satu-satu, Mas Zuhrul juga dan yang lainnya. Jadi itu adalah salah satu yang memang kami harapkan bisa melirik gitu ya. Wah ini nanti kalau kerja itu kayak gini gitu. Jadi mungkin kami sedikit ceritakan juga ke Pak Farli. Jadi mahasiswa yang semester ini Pak, ini luar biasa sekali saya sebutnya ya, karena kalau bisa dihitung hampir semuanya itu sudah pernah keluar Pak. Keluar dalam artian itu ada yang ikut studi independen, ada yang ikut magang gitu ya.
dan juga ada yang kalau tidak salah mungkin ikut apa ya namanya ya, berbagai macam program yang keluar gitu ya Pak. Bahkan untuk yang semester ini pun kami ada 9 mahasiswa yang mengikuti studi independen. Memang sih terpecah-pecah itu tadi. Cuman memang kami memang berharap sekali dengan adanya MPKM ini yang Merdeka Belajar itu tadi ngintip di dunia industrinya itu jadi ketahuan gitu. Mungkin sih sedikit dari saya seperti itu, dan sekali lagi mungkin bagi ada mahasiswa yang mau bertanya silakan satu kali lagi ya. Ada atau tidak? Kalau belum ada, nanti silakan lebih intensif lagi ya dalam perkuliahannya. Baik nanti tentunya akan didampingi oleh dosen dan juga para asisten praktikum. Tadi mungkin juga sudah disampaikan ya nanti Pak Farli dan Bu Ninik mungkin akan koordinasi lebih intensif terkait dengan proses perkuliahan ya Pak Farli dan Bu Ninik. Kami mohon bantuannya untuk Bapak dan Ibu bisa saling kolaborasi yang nantinya tentunya membantu mahasiswa-mahasiswa kami mencapai apa yang diimpikan nantinya ke depannya, meskipun kalau saya bilang saat ini ya masih hanya sekedar ngintip Pak Farli, masih belum benar-benar bisa melihat 100%, tapi ya setidaknya ngintip dulu ada di sana seperti apa. Mungkin itu dari saya dan kami kembalikan ke MC Mbak Ginanjar Rizky Setiani. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada beliau Bapak MT Azizen Mkom yang sudah memandu acara pagi hari ini. Dan tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada praktisi mengajar kita yang sangat luar biasa. Acara yang selanjutnya ialah penutup. Sebelum kita tutup acara akhir sesi ini, kita akan ada foto bersama untuk keperluan dokumentasi. Untuk para hadirin, dimohon untuk meng-on-kan videonya, dan silakan bagi yang belum menggunakan background yang tersedia, untuk digunakan background yang tersedia ya. Dihitung 3 kali ya. Ditunggu dulu mungkin Mbak Anjar, ditunggu yang lainnya untuk on cam dulu, coba. Ya. Silahkan. Udah. Ya. Oke Mbak, bisa diambil. Ya. Ya. 3, 2, 1. Ya, sekali lagi ya. Silakan yang belum meng-on-kan videonya dan menerapkan background yang tersedia, mohon untuk penerapannya. Tiga, 2, 1. Sudah cukup atau ada lagi, Bu? Ya. Sudah Mbak, sudah. Baik, terima kasih. Mari kita tutup acara hari ini dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, semoga kita bisa mengambil manfaat dan berkah dari ilmu-ilmu yang disampaikan. Saya Ginanjar Rizky Setiani undur diri. Mohon maaf